Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab keutamaan lapar dan menahan hawa nafsu bagian ke-18. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih. Nabi walaupun seorang nabi, walaupun tokoh agama yang dimuliakan, kalau ada kerja bakti Nabi Muhammad ikut kerja bakti. Nabi Muhammad ikut nyangkul juga. Padahal Nabi dalam kondisi sangat lapar. Sama dengan para sahabat ketika kerja bakti, sama-sama lapar, 3 hari tidak makan, tapi tetap semangat kerja bakti. Takgung ma'agung. Kalau masih ada waktu untuk ikut kerja bakti. Kalau lagi tidak punya waktu ya tidak apa-apa. Sekarang hadis yang ke-30. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Sahabat Anas ini bercerita tentang keadaan Abu Talha yang berkata kepada istrinya bernama Ummu Sulaim. Apa perkataannya? Qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju'a. Saya dengar Nabi Muhammad ini kondisi tubuhnya lemah. Dan aku tahu bahwa saat itu Nabi Muhammad sedang lapar. Munjaan madhurana kedengaran ya. Perutnya itu rot-corotan ya. Kalau sudah lapar biasanya rot-corotan. Fahal indaki min syai'? Abu Talha bertanya kepada istrinya, kamu punya makanan enggak? Faqalat, Ummu Sulaim menjawab, na'am, ya punya. Fa akhrajat aqrasan min sya'irin thumma akhadat himaran laha falaffatil khubza bi ba'dihi thumma dassathu tahta thawbi wa raddatni bi ba'dihi. Karena ditanya ada makan enggak? Ada. Akhirnya oleh istrinya itu dibungkus dengan kain lepet ya. Taruh di baju saya. Kemudian Summa arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahabtu bihi fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fil masjid wa ma'ahun nasu. Nah, karena memang ada makanan, kemudian perempuan yang bernama Ummi Sulaim ini menyuruh saya, maksudnya saya Anas, sahabat Anas, datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan pada saat itu ada sahabat juga. Nah, karena saya datang ke masjid, kemudian Rasulullah bertanya kepada saya, arsalaka Abu Talha. Abu Talha ya yang nyuruh kamu ke sini. Faqultu na'am iya.
Faqala, kemudian Nabi bertanya, at-ta'am ali ta'amin, ada makanan ya yang mau disampaikan? Katanya Nabi bertanya. Faqultu, Anas menjawab, na'am, iya. Karena ada kabar bahwa Abu Talha ini mau memberi makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian faqala, Nabi bersabda, "Qumu fantalaqu." Suruh jaga makanan sedikit, dikabarkan kepada Nabi bahwa Abu Talha ada yang mau diberikan. Jadi Nabi Muhammad itu enggak kemudian jasa kasa ailah cak meremeh. Selain tasa kebelan, enggak begitu ya. Padahal Nabi yang lapar ini. Nabi malah ngajak semuanya sahabatnya, ayo berdiri, pergi. Pergi ke mana? Wa antalaqtu baina aydihim hatta ji'tu Abu Talha fa akhbartuhu fa qala Abu Talha ya Ummu Sulaim qad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Akhirnya ya berangkat ke rumahnya Abu Talha semuanya. Setelah ketemu dengan Abu Talha, ya Abu Talha ya heran ya Rasul kok bawa semua ini, cukup untuk panjenengan. Ini Nabi Muhammad ya. Walaupun Nabi Muhammad yang lapar, yang diundang, Nabi Muhammad tidak sendirian, malah ajak semua sahabatnya. Ini namanya keutamaan lapar dan menahan hawa nafsu. Jadi sunnah Nabi itu banyak ya. Sering lapar itu juga sunnah Nabi. Tahu sama makomo ya, sedikit-sedikit sunnah Rasul, sedikit-sedikit sunnah Nabi. Tahu sama makomo ya, kalau tak kuat lapar ya. Ada orang zaman sekarang dikit-dikit sunnah Nabi, bid'ah sunnah Nabi. Itu tok tak sunnah Nabi. Kan banyak, lapar juga mendahulukan orang lain ketika lapar juga sunnah Nabi. Makanya doyan itu masih ngomong bu mongol bu. Ta'iyan sekali aku jadi sunnah Nabi ya. Banyak sunnah Nabi itu. Mendahulukan orang lain, menahan lapar juga sunnah Nabi. Nah setelah itu masuklah Abu Talha sahabat bersama Nabi. Hatta dakhala, kemudian masuk ke rumahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halummi ma indaki ya Ummi Sulaim. Ayo wes keluarkan yang mau dikeluarkan. Ya antara takut gimana, takut tidak cukup dan lain sebagainya. Fa'atat bidzalikal khubzi. Akhirnya rotinya dikeluarkan. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memerintahkan fafuttu. Kemudian ditugel-tugel rotinya ya. Pakai itu. Dici apa? Erak-kerak ya, ditugel-tugel. Ternyata walaupun rotinya sedikit, kemudian dimakan golongan pertama li asyrah. Qala, Nabi bersabda, "Idzan li asyrah, 10 orang dulu masuk." Masuk makan. Padahal rotinya sedikit. Kemudian setelah kenyang masuk 10 lagi, masuk lagi 10. Setelah selesai 10 orang, 10 lagi, hingga sampai kenyang semua sebanyak 70 rajulan aw samanun, 70 atau 80 orang. Ini Nabi belum makan loh ya. Belum makan. Zaman menyaman ya. Jadi kiai, jadi ustadz ngalan kada ya. Ini Nabi Muhammad belum makan ini. Sudah kenyang semua, belum makan kanjeng Nabi. Ini wa fi riwayatin fa ma zala yudkhilu asyratan wa yukhriju asyratan, 10 dalam riwayat lain begitu hingga selesai. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain juga asyrah ya, mirip-mirip juga. Kemudian dalam riwayatnya banyak sekali, cuman yang paling akhir Nabi Muhammad makan terakhir setelah para sahabat itu kenyang semua. Ini sunnah Nabi ya. Ngalak dibudih ya. Di depan kan sudah dijelaskan, ketika urusan dunia ambil paling rendah, itu salah satu tanda iman yang sempurna. Urusan dunia loh ya,
ambil sesuatu yang paling rendah. Apa ada bagi-bagi baju, bagi-bagi bingkisan, ambil paling rendah, paling tidak rebutan, diam. Meloh iya, ndak meloh iya. Itu tanda, salah satu tanda imannya sempurna. Ya tak belok lah. Ini kan ya memang di sini beda ya. Pokoknya kalau sudah sering mengambil paling akhir dalam urusan dunia, al-isar fid dunya, mendahulukan orang lain urusan dunia, maka dia itu termasuk memiliki iman yang sempurna. Tidak usah nuduh orang, tidak usah nuduh orang. Makanya saya tidak suka itu kalau ada di masjid rebutan-rebutan itu. Tidak baik ya, rombuh lagi kacer ya, dan ini juga kurang baik. Jadi dituum yang enak, tuum ya sekeneng ya sekeneng, keneng pao ya pao terima, tidak usah. Saya tadi naruh manggis sama buah-buahan apel, kok dapatnya pisang, tebak kedeng ya. Tidak usah ini wes, kalau kita imannya agak sempurna pasti diam itu. Alhamdulillah, naruh manggis, naruh mangga, naruh jeruk, dapatnya pisang. Tak apa-apa ya, diterima. Ini namanya menahan hawa nafsu. Ya mosok kena tambah sepo tak tahu nahan nafsu, pancet-pancet kan tak mapan. Ya semakin sepuh, mari kita untuk menahan lapar, juga menahan hawa nafsu. Dan yang paling bagus, Rasulullah selalu makan paling akhir. Mau makan akhir dah enak. Ya tengah-tengah lah, tengah-tengah. Pokoknya jangan pertama. Ini kalau tokoh ya, kalau bukan tokoh ya tidak apa-apa niru juga, niru Nabi Muhammad. Tapi kalau tokoh ambil banyak, ambil paling depan, ini kurang baik. Nggak enak. Kalau dikasih bagaimana? Ya kalau dikasih beda lagi. Pokoknya letak ngalak tibi gitu ya. Mas tak ngalak tibi mau nyoro, ya pada boy ngalak ada itu ya. Kok tak ngalak tibi rireng si ano ya. Kayaknya kotok sebelum acara. Nanti saya diambil yang itu ya. Bagi kasihkan saya. Lah, aku kada. Sama saja itu. Sama saja ada kuat menahan hawa nafsu. Hadis muttafaqun alaih. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.